Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda dan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Aulia Zara Syafira, bisa dipanggil Ibu Yaya. Ibu adalah mahasiswa PL, jurusan Geografi dari Universitas Negeri Padang, yang guru pamongnya adalah Bapak Fuad. Untuk beberapa bulan ke depan, Ibu akan ikut dalam pembelajaran Ananda, dan pada kali ini Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang materi kalian yang selanjutnya. Kita langsung saja masuk dalam materi selanjutnya. Pada kali ini kita akan masuk dalam materi baru yaitu KD 3.2, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis yang disebut dengan SIG. Pada pertemuan pertama ini kita akan lebih fokus dalam pemetaan. Pertama kita akan masuk dulu pada pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan kenampakannya dari atas. Peta ini umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, simbol-simbol, atau komponen-komponen lainnya. Dengan kata lain, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala yang memudahkan pembacanya untuk memahami bagaimana rupa bumi tersebut. Peta sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. Yang kedua untuk menggambarkan luas, bentuk, atau berbagai gejala yang ada di bumi, baik itu gejala ilmiah maupun non-ilmiah. Dan yang ketiga adalah menentukan arah serta jarak dari suatu tempat. Yang keempat adalah menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Selanjutnya adalah menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami. Selanjutnya adalah melukiskan luas dan pola. Selanjutnya adalah memungkinkan pengambilan kesimpulan dari data atau informasi yang tersaji. Dan yang terakhir adalah untuk memperlihatkan gerak perubahan dari suatu pertukaran atau aktivitas manusia seperti aktivitas industri, mobilitas penduduk, produksi, dan lainnya. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis peta dan pembagiannya. Pertama, ada peta berdasarkan skalanya. Pembagiannya itu ada 4. Yang pertama adalah peta teknik atau peta kadaster yang luasnya ada 1:100 sampai dengan 1:5.000. Peta ini biasanya digunakan untuk pembuatan sertifikat tanah. Yang kedua adalah peta berskala besar yaitu 1:5.000 sampai dengan 1:250.000. Biasanya dipakai untuk menggambarkan suatu wilayah yang relatif sempit seperti peta kabupaten. Dan yang ketiga adalah peta berskala medium, yaitu 1:250.000 sampai dengan 1:500.000, yang biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas, yaitu peta provinsi. Dan selanjutnya adalah peta berskala kecil, yaitu 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Peta ini digunakan untuk menggambar daerah yang cakupannya luas seperti peta Indonesia atau peta benua. Kita masuk dalam jenis peta yang kedua yaitu peta berdasarkan keadaan objek. Peta ini biasa juga dengan disebut peta dinamik, yaitu peta yang menggambarkan labilnya atau meningkatnya suatu proses dalam suatu daerah, misalnya itu pada peta transmigrasi, peta urbanisasi, yang dengan kata lain itu seperti peta perpindahan penduduk, ada peta aliran sungai, peta perluasan tambang dan lainnya. Peta ini contoh ada pembagian juga yang disebut dengan peta stasioner, yang contohnya itu seperti peta tanah, peta wilayah, peta geologi dan lainnya. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, ini adalah contoh dari peta tersebut. Yang pertama ada peta berdasarkan skalanya, bisa kita lihat di sini adalah contohnya, yaitu peta analisis kota menggunakan metode Kristaller untuk Kabupaten Kerinci. Kita bisa lihat di sini ada skala yang besarnya 1:550.000. Skala ini adalah penentu dari jenis petanya. Nah, selanjutnya ada peta berdasarkan keadaan objek. Bisa kita lihat dari peta ini adalah peta geologi untuk Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Kita lihat ini geologinya, ini arti dari warna yang ada di peta tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam
jenis peta berdasarkan pembagian yang selanjutnya, yaitu peta berdasarkan isinya. Pertama adalah peta umum, peta yang biasanya menggambarkan suatu daerah mencakup seperti sungai, danau, jalan gitu. Jadi contohnya itu kayak kita bikin peta administrasi, biasanya peta yang kita lihat biasanya dalam atlas itu adalah peta umum, karena di dalam peta tersebut tercakup ada jalannya, ada danaunya, ada sungainya, ada rel kereta apinya. Karena itu disebut dengan peta umum. Peta umum ini terbagi atas dua jenis, ada peta topografi dan peta korografi. Nah, selanjutnya ada peta khusus, yaitu disebut juga dengan peta tematik, yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu dari permukaan bumi. Contohnya seperti peta kepadatan penduduk, peta transportasi, dan lainnya. Nah, contohnya itu seperti peta diagram, peta distribusi, dan peta isoline. Peta isoline ini bisa juga disebut dengan peta kontur atau tinggi rendahnya permukaan tanah. Berikut ini adalah contoh dari peta tersebut. Bisa kita lihat ada peta umum, yaitu peta administrasi Kelurahan Pegambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Balung, Kota Padang. Pada peta ini bisa kita lihat di sini yang warna hitam ini pada legendanya ada tulisan jalan. Ini berarti garis hitam ini melambangkan jalan yang ada di di kelurahan ini. Selanjutnya ada yang warna merah ini dan warna kuning ini di legendanya tertulis sebagai peta kantor lurah dan kantor camatnya. Begitu ya Ananda untuk pemahamannya. Selanjutnya kita bisa lihat untuk peta khusus, yaitu tadi kan yang lebih detail pemaham dalam penampakannya begitu. Contohnya seperti ini yang seperti Ibu sebutkan tadi, peta isoline yang melihatkan bagaimana konturnya. Di sini Ibu memakai peta ketinggian untuk Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Bisa kita lihat garis ini juga bisa melambangkan besar tinggi rendahnya suatu daerah. Jadi untuk pemahamannya bisa kita lihat dari warna di legenda yang sudah disediakan. Warna orange kecoklatan ini memiliki ketinggian sekitar 200 sampai 25 begitu. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, jenis peta dan pembagian selanjutnya gitu. Yang pertama, yang selanjutnya adalah peta statistik. Terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada peta statistik distribusi kualitatif. Peta yang menggambarkan kevariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya, seperti peta tanah, peta budaya, peta agama, dan lainnya. Yang kedua adalah peta statistik distribusi kuantitatif, yaitu peta yang menggambarkan jumlah data yang biasanya berdasarkan pada perhitungan persentase dan frekuensinya. Contohnya seperti peta curah hujan, peta pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada peta berdasarkan fungsi atau kepentingannya. Ada peta geografi, topografi, ada peta geologi, hidrologi, dan hidrografi. Berikut ini adalah contoh petanya. Untuk statistik, kita bisa lihat peta di sini. Digambarkan pada Kabupaten Tanah Datar memiliki beberapa pembagian yang di sini dalam peta ini dijelaskan adalah jumlah penduduknya berdasarkan ini berdasarkan data dari sensus ya. Bisa kita lihat untuk Kecamatan Tanjung Baru ada sekitar 2.131 jiwa. Ini nih adalah hasil dari statistik yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam peta berdasarkan fungsi dan kepentingannya. Ini ada peta curah hujan untuk Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Ini kita bisa lihat dari fungsi dibuatnya peta ini untuk mengetahui bagaimana curah hujan yang ada di wilayah ini, dan kepentingannya adalah bisa kita pakai peta ini untuk menentukan potensi rawan bencananya di daerah tersebut. Biasanya kalau curah hujan tinggi, daerah tersebut memiliki kerawanan untuk banjir dan longsor begitu. Kita lanjut ke jenis peta dan pembagian yang selanjutnya, yaitu adalah peta berdasarkan bentuknya.
Pembagiannya ada 3. Yang pertama ada peta timbul, yaitu menggambarkan bentuk permukaan bumi, seperti contohnya itu peta relief. Yang kedua ada peta dasar atau peta biasa yang biasa kita lihat dalam atlas, yaitu dicetak dalam bidang datar, seperti dari kanvas, kertas, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah peta digital, yaitu peta yang dalam proses pembuatannya menggunakan komputer, seperti peta-peta yang sudah Ibu tunjukkan sebelumnya. Nah, seperti ini ya Ananda, bisa kita lihat peta ini juga bisa disebut peta timbul karena pada gambar yang Ananda lihat, peta ini menunjukkan ketinggian dan bagaimana bentuk daerah tersebut gitu, tampaknya timbul. Namun kalau peta ini dicetak di kertas, peta ini termasuk dalam peta datar, peta biasa begitu. Dan kalau peta ini juga bisa disebut dengan peta digital karena dalam proses pembuatannya peta ini menggunakan komputer dalam pengolahannya begitu. Dan yang terakhir kita masuk dalam jenis peta dan pembagian yang terakhir maksudnya, yaitu peta berdasarkan sumber data. Yang pertama ada peta induk atau basic map, peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Peta induk ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta topografi, sehingga dikatakan pula sebagai peta dasar. Peta dasar inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peta-peta lainnya. Yang kedua adalah peta turunan atau derived map, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Contoh dari peta induk itu seperti ini loh Ananda. Misalnya Ibu ingin mengukur berapa luas dari SMA Negeri 6 Padang. Jadi Ibu datang langsung ke lapangan, Ibu ukur berapa sih luasnya. Ibu ukur menggunakan meteran atau Ibu mengukur menggunakan beberapa alat. Lalu setelah data ukur ini sudah Ibu dapatkan, data ini Ibu olah menggunakan komputer untuk pembuatan fisik petanya. Setelah peta ini jadi, itulah yang disebut dengan peta induk gitu. Tetapi setelah peta ini jadi nanti Ibu bagikan lagi data tersebut kepada Ananda semuanya, lalu kalian olah lagi menjadi peta baru. Itulah yang disebut dengan peta turunan karena Ananda semuanya mendapatkan data awalnya dari Ibu begitu. Contohnya seperti ini, peta kerawanan longsor. Peta kerawanan longsor ini Ibu dapatkan datanya berdasarkan penelitian kemarin. Diukur berapa ketinggian wilayah tersebut, misalnya curah hujannya, untuk menentukan berapa sih kerawanan longsor daerah tersebut. Dan setelah pengolahan peta tersebut didapatkanlah bahwa di daerah ini tergolong cukup tinggi rawan longsornya karena didominasi oleh warna merah dan warna orange, yang artinya sedang dan tinggi, begitu. Selanjutnya kita akan masuk dalam komponen peta. Dalam komponen peta ini tentunya sangat penting untuk kita untuk mempermudah dalam pemahaman bagaimana peta tersebut. Kita mulai saja dari yang pertama adalah judul peta. Judul peta ini berfungsi untuk menunjukkan identitas dari peta tersebut. Ini adalah peta apa, atau peta ini untuk wilayah apa, begitu. Dalam contohnya sudah dicantumkan bahwa judul petanya adalah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya kita masuk dalam orientasi peta, yaitu arah mata anginnya. Mata anginnya bisa ditunjukkan peta ini menghadap kemana, begitu. Selanjutnya ada garis tepi, ada lettering yang berguna untuk pemberian nama di wilayah tersebut. Kalau nggak diberi nama, petanya jadi peta buta dong. Kita nggak tahu ini nih daerah apa, ini nih tempatnya apa, begitu. Selanjutnya ada garis astronomis, ada tahun pembuatan peta. Yang tahun pembuatan peta ini sangat penting untuk diketahui karena semakin lama peta yang kita buat, semakin kurang relevan peta tersebut. Karena apa?
suatu daerah itu mengalami perubahan setiap tahunnya karena baik karena aktivitas manusianya atau karena bencana alam. Karena itu akan lebih baik jika jika setiap terjadi perubahan dibuatkan pemetaan baru agar informasi yang ada tidak ketinggalan begitu. Selanjutnya ada sumber peta yang gunanya adalah mengetahui data apa saja dan dari mana saja yang dipakai untuk pembuatan peta ini. Selanjutnya ada skala yang menunjukkan besar atau kecilnya peta tersebut. Ada simbol dan legenda yang berfungsi menunjukkan apa saja komponen-komponen yang ada dalam peta tersebut. Contohnya seperti sungai yang digambarkan sebagai garis, ada ibu kota yang digambarkan sebagai kotak berwarna merah, begitu. Selanjutnya ada peta insert, yaitu peta kecil yang menunjukkan lokasi lebih tepatnya wilayah yang kita petakan ini. Begitu untuk komponen peta. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah skala peta. Skala peta diartikan sebagai perbandingan rasio antar jarak dua titik, yaitu titik dalam peta dan titik yang ada di wilayah sebenarnya. Kedua titik ini memiliki satuan yang sama nantinya. Rumusnya adalah skala peta sama dengan jarak di peta dengan jarak di permukaan bumi. Skala sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah skala angka, skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Contohnya seperti 1:500.000. Berarti itu artinya 1 cm di peta mewakili 500.000 cm di lapangan. Selanjutnya adalah skala garis, yaitu skala yang menunjukkan garis lurus dibagi dengan berapa luas daerah tersebut. Setiap ruasnya menunjukkan dalam satuan panjang yang sama, seperti sentimeter atau kilometer. Yang selanjutnya adalah skala verbal, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Skala ini sering ada di peta-peta yang tidak menggunakan satuan metrik. Contohnya itu seperti 1 mil atau 1 inci. Peta ini jarang kita temukan terutama di Indonesia karena kita biasanya pakai skala garis atau skala angka ya. Cuman orang-orang Amerika dan Eropa menggunakan satuan ini. Yang terakhir, kita masuk materi yang terakhir, yaitu tentang cara pembuatan peta. Untuk itu, kalian penting untuk memperhatikan hal ini karena berguna untuk praktek tugas kalian yang akan dikumpul minggu depan. Nah, itu yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu daerah yang akan dipetakan. Jadi sebelum kalian bikin peta, kalian harus tahu dong, hari ini aku mau bikin peta Sumatera Barat, atau hari ini aku mau bikin peta Kota Padang. Jadi kalian tentukan dulu daerah yang akan kalian petakan. Selanjutnya, membuat peta dasar atau base map, yaitu peta yang belum diberi simbol. Selanjutnya, setelah kalian tentukan daerahnya, kalian petakan. Oh, ini peta Kota Padang, lalu kalian gambar dulu peta butanya. Kalian gambar, bikin gimananya gitu. Yang ketiga adalah mencari dan mengklasifikasikan data sesuai kebutuhan. Contohnya itu misalnya tadi kan kita mau bikin peta Kota Padang, lalu kita klasifikasikan peta Kota Padang ini kecamatannya berdasarkan kecamatannya, misalnya kalau ini nih Kecamatan Padang Selatan, kalau ini adalah peta adalah wilayah untuk Lubek begitu. Pengklasifikasian ini penting untuk menunjukkan informasi dari peta yang kita buat ini. Selanjutnya adalah membuat simbol yang mempresentasikan data. Berarti kalian perlu membuat hal-hal penting aja. Hal-hal penting apa saja yang ada di wilayah tersebut. Misalnya di di Kota Padang tadi kan ada sungainya kalian gambar, kalian kasih warna sesuai dengan simbol yang sudah ada, lalu kalian kasih nama, ini sungai apa, atau ini pelabuhan apa, ini rumah sakit apa, begitu, atau gunung gitu. Jadi penting dalam pemberian simbol-simbol ini.
Dan selanjutnya adalah menempatkan simbol pada peta di wilayah administrasi yang biasanya ditulis menggunakan warna hitam. Ini adalah ketentuan dalam penulisan simbol. Untuk wilayah untuk simbol ditulis dengan warna hitam. Untuk bentuk relief seperti pegunungan, bukit ditulis dengan tulisan italik atau dimiringkan dan berwarna hitam. Dan untuk kawasan perairan ditulis juga seperti dengan tulisan miring atau italik seperti nama sungai. Dan ditulisnya itu berdasarkan bentuk dari perairan tersebut. Contohnya seperti sungai. Sungainya seperti ini, kita tulis namanya di sini. Lurus sejajar dengan sungainya. Nah, tapi kalau sungainya seperti ini, kalian juga seperti itu nulisnya miring seperti ini. Mengikuti bentuk dari perairan tersebut. Dan dicetak kecil. Tulisannya dibuat kecil saja, namun jelas begitu. Untuk materi pada pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Bila Anda semuanya memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan atau beberapa pemahaman materi yang belum bisa Anda pahami, Anda semuanya bisa tanya ke Ibu melalui chat pribadi atau di grup. Insya Allah Ibu akan coba menjelaskan agar pemahaman Anda semuanya lebih mudah gitu. Cukup sekian materi pada hari ini. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.